Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja diskusi. Saya akan mengawali dari luaran atau kalau di dikti itu ada 4 kompetensi yang harus dicapai di lulusan doktor ya Bapak Ibu. Yang pertama sikap dan tata nilai, kemudian pengetahuan, kemudian keterampilan kerja umum dan keterampilan kerja khusus. Saya tadi agak lupa sehingga saya ini sempat browsing tadi. Saya hanya menggarisbawahi di sini tentang keterampilan kerja umum lulusan program doktor. Jadi yang pertama adalah saya ingin menggarisbawahi 2 poin saja. Ini dari KKNI Dikti. Kalau di KKNI Dikti mungkin Bapak Ibu bisa lihat itu terletak di level 9 ya. Yang pertama adalah yang saya highlight di sini adalah menemukan atau menciptakan ilmu pengetahuan dan atau teknologi. Poin yang kedua, artinya di sini ketika Bapak Ibu nanti melakukan penelitian di disertasi itu adalah menemukan dan menciptakan. Berarti di sini ada poin novelty, kebaruan dalam research. Itu yang pertama poin. Jadi menciptakan sesuatu yang baru. Nanti kita diskusikan definisi baru itu apa. Bapak Ibu bisa browsing di sini terkait dengan KKNI. Jadi mulai level 1 sampai level 9. Kalau sarjana atau sarjana terapan itu adalah level 7. Yaitu hanya menguji sebuah teori. Kemudian level 8 di KKNI itu level untuk magister itu adalah mengembangkan. Tapi ketika masuk ke level yang 9, doktor itu adalah menemukan atau menciptakan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah mempublikasikan hasil penelitian. Mempublikasikan hasil penelitian. Poin yang kedua, saya ingin menggarisbawahi 2 itu. Karena seringkali ketika akan ujian tertutup, Bapak Ibu belum bisa mempunyai artikel yang dipublikasikan. Ini 2 poin. Jadi kemarin sudah diskusi dengan Prof. Tri, karena syarat dari dikti itu untuk bisa ujian tertutup itu harus sudah publikasi, dan ini seringkali mahasiswa mengalami kesulitan yang ada di sini. Entah itu publisher jurnalnya sudah dinyatakan discontinue atau jurnalnya sendiri sudah discontinue. Padahal ini syarat untuk ujian tertutup, sehingga banyak tertunda di publikasi ini. Jadi kita diskusikan pada hari ini adalah 2 poin ini. Sesuatu yang baru, kemudian mempublikasikan hasil penelitian. Mungkin kita di sini diskusi saja. Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang disampaikan langsung saja disampaikan. Kita diskusi saja modelnya. Pak Harif. Ya, monggo. Kebaruan itu dalam lingkup ATRI luas atau hanya lingkup kerja kita? Mohon izin. Oke. Kebaruan ini saya ambil dari definisi karena juga ada beberapa, kalau kita lihat novelty itu ada definisi yang berbeda di setiap negara. Ini saya ambil contoh yang dimaksud kebaruan itu apa. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Ini sudah terlihat screen saya? Sudah Pak. Sudah ya? Sering disebut sebagai novelty. Sesuatu yang baru itu yang bagaimana? Kita lihat menurut Soekardi ini. Sebentar. Ada 3 kebaruan. Yang pertama adalah invention. Invention itu adalah sesuatu yang benar-benar baru. Saat ini kita ketika akan melakukan research,
atau apapun saat ini, itu nggak mungkin kita menemukan sesuatu yang benar-benar baru. Pasti saat ini sudah ada sebelumnya. Bahkan sesuatu yang simpel saja kita produksi, misalnya tempe keripik, itu sekarang juga rasanya sudah bermacam-macam. Artinya apa di sini? Ketika kita melakukan sesuatu yang baru, benar-benar baru, saat ini sudah tidak mungkin. Makanya kita ada celah di sini. Pasti di ujian nanti akan ditanyakan novelty Bapak Ibu itu apa? Kebaruannya itu apa? Karena di level 9 tadi dari KKNI itu harus menciptakan. Celah kita ada di dua ini, yaitu innovation sama refutation. Jadi di sini kita menyempurnakan yang sudah dilakukan orang lain. Jadi biasanya di sebuah artikel itu ada limitation, ada keterbatasan. Nah, Bapak Ibu memanfaatkan keterbatasan itu, entah keterbatasan metodologinya, entah mengisi celah keterbatasan dari pembahasannya dari satu sudut pandang teori saja misalnya. Jadi celah yang pertama itu adalah menyempurnakan dari yang sudah ada. Atau kalau yang sudah ada itu tidak ada celah itu, maka bisa dilakukan untuk refutation. Jadi biasanya di jurnal yang bagus itu ada limitation, ada keterbatasannya, lah itu Bapak Ibu baca itu sebagai pijakan untuk riset Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, selain adanya keterbatasan, Bapak Ibu mengembangkan yang sudah ada, expanded. Jadi Bapak Ibu itu bisa mengembangkan yang sudah ada. Oh, yang sudah ada riset itu hanya dilakukan di vokasi, tapi belum ada di sekolah kedinasan. Misalnya, oh selama ini pengasuhan banyak dilakukan di, misalnya di pondok pesantren, tapi belum banyak dilakukan di sekolah vokasi, maka saya mengembangkannya. Jadi bisa dari celah riset terdahulu, bisa dari ini kebetulan artikelnya ternyata punya saya potong ternyata nggak lengkap. Yang pertama mengisi celah dari riset yang lalu, yang kedua adalah mengembangkan dari riset yang lalu. Itu yang terkait poin 9. Jadi ada 3 karena invention itu juga nggak mungkin. Sehingga nanti Bapak Ibu itu bisa memperoleh manfaat dari ini. Itu adalah innovation atau refutation. Jadi ketika Bapak Ibu itu membuat sebuah disertasi, pasti di bab 1 itu ada manfaat teoritis sama manfaat praktis. Ketika kita bicara manfaat teoritis, apakah teorinya itu sudah berinovasi, menyelesaikan teori yang masih simpang siur, ataukah menyelesaikan manfaat yang belum terselesaikan? Ini mengisi celah yang lalu, refutation. Contohnya begini. Misalnya apa ya? Misalnya kalau di manajemen itu ada kepemimpinan. Ada tipe kepemimpinan kontingensi. Jadi sebuah organisasi itu akan sangat tergantung dari perubahan eksternal. Jadi organisasi itu harus terus berubah. Harus terus berubah agar dia bisa tetap bertahan. Kemudian ada juga kemarin ada riset di mahasiswa S3 itu ada pondok salafiyah. Pondok salafiyah itu adalah pondok tradisional ya. Faktanya pondok salafiyah itu tetap bisa bertahan walaupun dia tidak menyesuaikan dengan pondok-pondok modern.
Berarti kan masih ada kontroversi di sini. Sebenarnya yang benar yang mana sih? Karena adanya keterbatasan dari peneliti. Maka di sini saya akan mengembangkan penelitian di mana. Jadi masih ada celah untuk penelitian berikutnya. Karena keterbatasan kajian itu satu di pondok salafiyah, satu di pondok modern misalnya. Itu adalah refutation. Kemudian mengembangkan dari yang sudah ada. Ini contohnya, Bapak Ibu. Jadi bisa dikembangkan dari teoritisnya, bisa dikembangkan dari praktisnya. Oke, itu Bapak Ibu, ada yang didiskusikan. Jadi ketika kita bicara misalnya ternyata ada banyak fenomena yang belum bisa terselesaikan dari research terdahulu, masih inkonsistensi ya. Itu kan berarti di sini menimbulkan celah untuk penelitian kita. Contohnya ada evolusi teori. Kalau kita ingin memberikan misalnya apa ya, kita ingin menciptakan sesuatu yang baru, bahwa yang lalu itu kelemahan-kelemahan itu belum terselesaikan. Misalnya kita ketika membahas evolusi teori, ada yang namanya agency teori. Agency teori itu adalah bahwa sebuah organisasi itu ada konflik antara agents dan principles. Misalnya di sekolah swasta, principles-nya itu adalah yayasan, agent-nya adalah pengelola universitas. Di sekolah negeri, prinsipnya pemiliknya siapa? Government, pemerintah. Yang menjalankan siapa? Yang menjalankan adalah manajemen universitas. Pasti terjadi konflik kepentingan di sini. Seharusnya agent itu yang bekerja untuk kepentingan pemilik, principles itu malah bekerja untuk kepentingannya. Tapi ada juga teori yang namanya steward. Teori steward itu apa? Bahwa agent itu akan bekerja sebagai pelayan, steward, sehingga dia bekerja untuk kepentingan principles. Nah, dari teori ini, itu ada beberapa kelemahan, sehingga teori ini belum terjawab. Nah, maka Bapak Ibu ingin melakukan, apakah di lokasi yang Bapak Ibu teliti, agent itu oportunis seperti di teori agency, atau agent itu sebagai steward. Nah, sehingga ketika Bapak Ibu meneliti nanti akan menyimpulkan. Karena yang dulu itu kelemahannya apa? Belum terjawab. Mungkin sampelnya di barat semua. Nah, itu bisa menjadi sebuah celah untuk research. Sehingga di sini bisa menjawab ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu. Itu manfaat teoritisnya. Karena dokter kan filosofis ya, berarti kan harus memberi atau menciptakan sesuatu yang baru tadi di bidang keilmuan, Bapak Ibu. Itu yang pertama, highlight kita yang pertama. Highlight kita yang kedua adalah kita melakukan publikasi atau sebelumnya mungkin ada yang didiskusikan, bahkan celah kita yang mungkin itu adalah apa? Bukan ke sesuatu yang benar-benar baru, bukan ke invention. Karena sekarang sangat susah ketika kita melakukan invention. Hak atas kekayaan intelektual itu bisa diperoleh ketika Bapak Ibu melakukan dua yang terakhir, innovation atau refutation. Jadi maksud saya disertasi Bapak Ibu nanti itu apa? Ada kontribusi teoritisnya dan kontribusi praktis. Ketika kita bicara proposal, bab 1, 2, 3, proposal itu adalah janji. Jadi Bapak Ibu itu janji, disertasinya itu akan memberikan manfaat teoritis kepada teori apa,
kemudian janji kemanfaat praktis manfaat praktis kepada siapa, manfaatnya apa. Karena bab 1-2 itu kan 1-2-3 maaf kan janji. Jadi kalau kita bicara kerangka di disertasi itu bab 1 itu pijakan awalnya, bab 2 itu adalah literatur review. Kita mencoba menjawab sementara dari pertanyaan penelitian. Dan yang ketiga itu adalah action plan. Action plan itu apa? Bagaimana cara kita menjawab pertanyaan penelitian. Nanti kita mungkin diskusi di desain ya. Oke, Bapak Ibu, ada yang didiskusikan? Silahkan. Halo, silakan Pak. Ya. Kalau terkait dengan urgensi penelitian itu, cara menemukannya bagaimana ya Pak Arif? Urgensi penelitian, begini Bapak. Ada alat, nanti coba kita coba. Jadi alat atau Bapak Ibu kan sebetulnya bisa ya pemetaan. Urgensi itu merupakan salah satu bagian dari novelty ya. Jadi urgensi adalah contohnya begini. Urgensi dari riset mengenai vaksin COVID itu kenapa harus dilakukan? Itu dalam ilmu pasti ya, karena kedokteran ya. Karena kalau tidak segera dilakukan, tidak segera ditemukan vaksin COVID, maka banyak orang yang meninggal. Maka penelitian mengenai vaksin COVID itu urgent untuk dilakukan. Biasanya ilmu pasti itu adalah terkait dengan jiwa seseorang, sehingga kita mudah untuk menyimpulkan tentang urgensi. Tapi ketika kita di ilmu sosial, urgensinya mungkin ada kebelum selesaian tentang teori atau tentang masalah yang ada di masyarakat. Itu adalah tentang urgensi, Pak. Jadi masih tidak terselesaikannya, sehingga saya merasa urgent untuk menindaklanjuti riset-riset terdahulu. Misalnya di sektor pendidikan, ternyata masalah DUDI, link and match, itu sampai sekarang itu belum terselesaikan masalahnya. Sehingga saya merasa itu urgent untuk diselesaikan, karena sekarang jumlah penduduk angkatan kerja itu banyak. Industri terbatas. Kalau tidak segera diselesaikan, maka akan meningkatkan jumlah pengangguran. Itu contoh urgensi. Ketika kita bicara link and match. Contoh, di pendidikan vokasi. Seharusnya dilihat dari KKNI itu lulusan vokasi, itu lulus ya siap kerja. SMK, Politeknik, itu adalah lulus siap kerja. Lulus SMK perhotelan ya bisa masang spray, bisa masang sarung bantal. Lulus dari SMK mesin itu ya harus bisa bongkar mesin dan pasang mesin. Lulus dari SMK hardware software itu harus bisa bongkar pasang komputer. Tapi faktanya setelah lulus mereka tidak langsung kerja. Nah, itu kan berarti urgensi untuk diselesaikan. Karena harapan target dari masyarakat itu vokasi harus siap, tapi ternyata tidak. Berarti nanti ketika tidak kita lakukan ini, maka akan merugikan lulusan tenaga kerja itu sendiri atau penggunanya. Nah, itu contoh urgensi. Urgensi itu tingkat kepentingannya, Pak. Gitu ya, Pak. Halo. Halo, dari Pak siapa tadi, Pak? Arif, Pak. Oke, itu tingkat kepentingan ya, Pak. Berarti itu urgensi riset di sebuah jurnal, itu pasti ada urgensi risetnya dan itu menjadi motivasi biasanya. Biasanya kalau di jurnal itu tulisannya motivasi atau urgensi. Karena urgent itu, maka peneliti termotivasi.
Boleh nanggapi lagi, Pak? Ya, monggo kita diskusi saja, Pak. Iya. Kalau gitu untuk riset-riset sosial ini kita boleh menempatkan ini ya, kepentingan pribadi, artinya kepentingan peneliti dari riset yang dilakukan ini, artinya minat peneliti atau ya meskipun subjektif itu boleh Pak ya? Boleh Pak, untuk menyimpulkan, tapi harus ada data kan Pak. Tadi contohnya banyak pengangguran, itu kan harus punya data. Oh iya, iya. Iya, betul Pak. Atau bisa juga extended dari previous resource. Contohnya ketika A mengatakan misalnya itu disebab vokasi itu karena disebabkan latar belakang sekolah. B mengatakan bahwa selain latar belakang sekolah ditentukan oleh faktor yang lain. Maka saya mengembangkan research A dan B. Itu contohnya. Ya, motivasi Bapak melakukan riset itu pasti kan ada motivasinya. Ya, jangan ditulis sebagai syarat untuk lulus S3, ya bukan seperti itu maksudnya. Oke, Pak. Jadi ada yang belum terselesaikan di teori atau di kepraktisannya. Sehingga sehingga perlu dilakukan riset berikutnya. Contoh lagi, ketika ada sekolah kedinasan, ini ketika ada sekolah kedinasan, misalnya peran pengasuhan itu penting untuk membentuk karakter. Entah itu di pondok pesantren, itu kan biasanya karena pola 24 jam boarding school atau sekolah kedinasan, itu biasanya menggunakan pola pengajaran, pelatihan, pengasuhan. Seharusnya pengasuhan itu membentuk karakter. Tapi ternyata sikap dan tata nilai karakter itu beberapa penelitian itu sudah dilakukan dan sudah dieksekusi melalui kebijakan. Tapi ternyata obat, kalau saya analogikan obat dan penyakit, ketika karakter itu sebuah penyakit dalam tanda petik, obat yang ada dalam tanda petik itu belum bisa menyelesaikan. Sehingga saya menambah ramuan yang baru. Urgensi riset apa? Karena kementerian itu sudah meluncurkan program karakter, kan, pendidikan karakter. Dan sekarang karakter itu menjadi isu yang seksi, yang menarik. Nah, itu belum terselesaikan, maka saya termotivasi di situ. Ini contoh beberapa kita kita berangkat dari pijakan awal tentang urgensi atau motivasi. Karena urgent, maka termotivasi. Biasanya dua kata itu yang sering muncul. Urgensi, motivated. Sehingga nanti menciptakan sesuatu yang baru. Yang susah itu yang baru. Bapak Ibu kan harus melakukan mapping ya. Nanti kita coba mapping sekilas. Kita ingin memetakan karena untuk untuk melakukan strategi publikasi itu kan kita harus mapping dulu. Ini sudah dilakukan orang lain apa belum sih? Tapi kalau Bapak Ibu sudah riset di bidang itu cukup lama, tentunya kan tahu evolusinya, perkembangannya itu seperti apa. Jadi kalau riset di bidang organisasi misalnya, Bapak Ibu tentu akan tahu perkembangan teori organisasi mulai dari bagaimana culture itu mempengaruhi perilaku organisasi. Culture, jadi ada sebuah jurnal saya baca menarik juga ketika kita membaca organisasi ya. Ada di buku Evolusi dari Manajemen itu menarik bahwa ternyata religion itu menentukan sebuah culture organisasi. Ada riset jadi istilahnya di situ Protestan atau Ortodoks, kemudian ada juga Katolik.
ternyata organisasi di mana dia itu tinggal, katakan ada sebuah organisasi A, dia tinggal di wilayah yang didominasi oleh pemeluk agama Protestan, yang satunya mungkin karena pemilik agama Katolik, organisasi itu tinggal, itu menyebabkan culture yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, dari culture ini mungkin bisa memetakan riset berikutnya. Yang satu lebih berani mengambil resiko, lebih berinovasi. Yang satunya itu kurang berinovasi dari pendekatan religius. Jadi ketika nilai-nilai keagamaan itu berhasil ditransformasikan menjadi nilai organisasi, maka hasilnya apa? Culture itu akan mempengaruhi bagaimana leader itu akan bertindak. Ini riset yang menarik. Kalau Bapak Ibu mungkin bisa dia di Baksa Musa Jalal atau yang lain tentang culture. Nah ini nggak usah Bapak Ibu memetakan karena Bapak Ibu fokus penelitiannya itu sudah banyak di situ. Ketika Bapak Ibu sudah banyak riset di situ, Bapak Ibu paling tidak sudah punya gambaran mengenai topik riset nantinya. Sepertinya untuk kurikulum yang S3 baru ini, itu hanya 2 semester ya kuliahnya ya. 2 semester atau 3 ya. Kemarin Prof. sepertinya kalau enggak 2 semester. Dua ya, teorinya ya. Berarti kan bisa mulai disiapkan karena untuk publikasi ini itu butuh waktu yang agak lama. Saya kemarin publikasi itu hampir setahun lebih lah. Maksudnya mulai dari artikel sampai ke publikasi. Mungkin Bapak Ibu ini jadi bukan apa ya, bukan harus seperti ini, bukan. Bapak Ibu, setiap orang itu punya apa ya? Setiap orang itu punya cara metode berbeda untuk melakukan publikasi. Strateginya itu lain-lain. Nah, Bapak Ibu monggo nanti untuk publikasinya menggunakan strategi yang apa silahkan. Jadi tidak ada resep yang paten untuk bagaimana publikasinya. Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang didiskusikan. Kita diskusi saja Bapak Ibu, ini wong ini S3. Masuk saya ngajari ikan berenang, ngajari burung terbang kan ya. Tidak mungkin saya sendiri juga berenangnya sering kelop, terbangnya juga sering jatuh. Jadi kita diskusi saja di sini. Silahkan ini kita berbagi saja Bapak Ibu. Ya, mau tanya Pak. Ya, monggo. Ya, untuk publikasi ilmiah itu udah disediakan jurnal oleh UNES, apa kita cari sendiri yang berakreditasi SINTA atau Scopus itu? Oke itu Pak, cari sendiri Pak. Itu biasanya membutuhkan waktu yang lama. Ini saya ingin menunjukkan proses saya di luar dari, jadi makanya sudah punya gambaran, nanti kita, ya Bapak Ibu bisa memetakan, ini proses pengiriman saya di luar pembuatan artikel. Ini Mei sampai September saya publish Q1. Q2 ya, sorry, Q2. Ini proses saya itu mulai Mei, ini di luar pembuatan artikel. Pembuatan artikel sendiri itu saya 6 bulan mungkin. Sampai ke September. Jadi ada revisi mayor, ada revisi minor, dan seterusnya. Ini proses saya korespondensi di luar saya membuat. Ini email-emailnya, lah ini contoh email kalau ada revisi dan seterusnya. Jadi ada mayor sama minor revision. Nah, ini poin yang kedua tadi Bapak Ibu, mempublikasi. Tujuan kita mempublikasi itu apa? Kita melakukan diseminasi.
kita mempublikasi, apakah ada orang lain itu protes terhadap tulisan kita atau tidak. Tujuan kita sebetulnya itu. Jadi seperti diseminasi hasil riset, kita sampaikan hasil riset kita itu seperti ini. Ada yang komplain lain enggak? Justru kalau menurut saya S3 itu yang berat ya berat semuanya ya. Maksudnya ya bukan berat ya, agak fokus lah di korespondensi. Di korespondensi untuk jurnal itu ya agak fokus karena kita harus memetakan topik-topik yang menarik, topik-topik yang kebaruan di sini. Ya kita strateginya berangkat mengerjakan, kita mulai sourcing jurnal-jurnal itu agak awal. Mungkin pada kesempatan ini sambil nyambi kuliah bisa browse untuk jurnal-jurnal yang akan kita tuju nanti. Gaya bahasanya bagaimana, template-nya bagaimana, mungkin membacalah, banyak membaca. Dan sekarang jurnal-jurnal takutnya itu kalau sudah discontinue. Tapi kemarin Prof. Tri menyampaikan ketika kita publikasi dan itu masih continue, itu bisa disegerakan syarat untuk ujian tertutup. Dan strategi, monggo Bapak Ibu kita diskusi saja ini. Mungkin Bapak Ibu juga sudah punya banyak pengalaman menulis. Saya ditolak itu juga seringkali Bapak Ibu. Nah ini, saya juga pengalaman reviewer ada. Kemudian pengalaman ditolak juga banyak. Nah ini contoh. Banyak weaknesses-nya dibanding strengths-nya. English UK sama English US itu berbeda. Kalau Bapak Ibu ingin ingin menggunakan kalimat dalam penulisan artikel, kita berbagi aja ini maksudnya. Kalau Bapak Ibu ingin menggunakan kalimat dalam artikel yang lebih bagus kalimatnya, bukan kalimat yang umum, itu bisa bisa di thesaurus. Jadi ada jasa itu namanya proofreader, itu bisa menggunakan jasa itu. Ini saya ditolak juga, sering ada kalimat yang menyakitkan. We do not want to waste your time. Beberapa kalimat penolakan juga banyak saya terima di sini. Ya pengalaman saja ini kita berbagi, dilihat jurnalnya itu seperti apa ya. Maksud saya apa? Jangan mudah menyerah. Ketika Bapak Ibu misalnya menggunakan jasa translator, kemudian mungkin Bapak Ibu perlu di-proofreading-kan. Kemudian sesudah proofreading, itu mungkin sambil kita diskusi saja, mungkin ada yang sekalian saja kita buka thesaurus, coba ditampilkan untuk teman-teman yang lain mungkin. Website thesaurus. THE Saurus. Silahkan siapa? Atau Bu MC tadi? Bu S3 MK Yunina Resmi. Silahkan siap, coba bisa. Pak Arif. THE Saurus ya, Pak? Saurus, ya, coba Bu. Nah itu ada di bawah. Thesaurus English. Coba masuk ke webnya. Thesaurus yang mana? Thesaurus ini itu ya? Grammarly. Ya. Kita bisa memilih kata yang lebih ilmiah di sini. Contohnya Ibu miss, melewatkan. Jadi ketika kita misalnya tanpa kehadiran miss, melewatkan ya. Tanpa kehadiran variabel X, maka Y tidak akan berperan. Berarti kan miss, melewatkan. Coba MISS. Terus di kanan itu ada browse.
Nah, ini bisa absence melewatkan, bisa default. Nah, ini contoh. Jadi kita bisa mencari sinonim di sini. Mungkin absence teacher tanpa kehadiran guru. Misalnya itu kan lebih peluangnya diterima itu lebih besar, Bapak Ibu, ketika kita menulis. Itu yang pertama. Jadi bahasanya lebih lebih ilmiah ya, sama seperti kita ketika menulis di jurnal. Bisa pas, tapi ini nggak muncul ya. PASS kan banyak banyak sinonim yang bisa kita gunakan. Itu saja untuk, mungkin ada yang diskusikan untuk strategi publikasi. Mungkin ada yang bisa berbagi dengan temannya. Silahkan, mungkin ada yang pernah publikasi, pengalamannya bagaimana. Silahkan. Saya Prof. Ya, saya provokator, Pak. Bukan pakai F, tapi pakai V. Provokator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam ya. Perkenalkan, nama saya Guntur Cahyono. Pak Arif, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan berkenaan dengan model publikasi. Saya itu S1 saya itu agama Islam. Iya. Kemudian S2 saya teknologi pendidikan. Iya. Kemudian hari ini saya kuliah di metode manajemen pendidikan. Jadi proses-proses itu kan berubah terus. Sementara saya sering menulis beberapa jurnal itu yang berkenaan dengan pengembangan R&D, berkenaan pembelajaran misalnya video dan seterusnya, aplikasi dan seterusnya. Kemudian ketika saya harus mengubah tema gitu kan, itu kan saya butuh energi yang sangat banyak menurut saya. Angan-angan saya masih seperti itu. Mungkin Pak Arif bisa memberikan pencerahan kepada saya atau mungkin teman-teman yang lain berkenaan dengan tema-tema publikasi, di mana latar belakang awal kita memang bukan di area ini, tapi kemudian kita harus hadir di area kajian-kajian manajemen, kemudian dari latar belakang pendidikan yang awal kita, misalnya seperti saya misalnya. Itu kira-kira untuk apakah bisa kemudian tema-tema itu bisa disandingkan dengan program studi yang sudah kami tempuh, kira-kira begitu. Oke Pak, ini kalau menurut saya, Bapak kan kajiannya di IT ya Pak? Iya. Kan perbedaannya hanya ketika Bapak bicara TP, kalau menurut saya, itu kan bicara pembelajaran di kelas. Nah, kita bicara manajemen atau administrasi, kan kalau di Amerika itu kan cenderung MBA ya, administrator. Iya. Kalau di Eropa itu kan manajemen, manajer. Berarti kan tinggal geser wilayah yang tadinya wilayah kajian yang tadinya di kelas itu ke lingkup yang lebih besar, yaitu ke organisasi kan Pak. Iya. Nah, mungkin Bapak kalau menurut saya di manajemen ada teori yang namanya TAM, Technology Acceptance Model. Jadi seorang manajer, seorang administrator atau TPB, teori plan behavior. Jadi ketika Bapak sebagai pemimpin organisasi atau manajer, itu bukan melihat dari IT-nya, kan tidak bicara teknis ya Pak, tapi bagaimana ketika organisasi itu mempunyai teknologi, itu daya terima anggota organisasi itu bagaimana? Itu mungkin kalau di manajemen ada teori TAM, Technology Acceptance Model, atau TRE, teori Reason Action, atau teori TPB, teori Plan Behavior. Jadi bukan ke teknis IT-nya, bukan, karena itu wilayah di kajian sistem informasi atau IT ya. Kan manajer apa Pak? Produk ya. Iya. Produk ya. Walaupun nanti Bapak ketika R&D itu kan menghasilkan produk kan. Tapi produk itu kan diuji bagaimana daya terima pengguna.
ketika Bapak punya sistem misalnya di sekolah, itu Bapak mengukur daya terima yang menggunakan sistem itu. Kajiannya kan lebih besar ya Pak, daya terimanya bagaimana. Kenapa mereka menerima, apa semua diterima, semua aspek dalam IT. Berarti kan harus ada produk yang diuji cobakan kan. Tetap ada produk. Cuman ya, kalau di manajemen kan kita bicara efektivitas dan efisiensi ya. Dari tetap ada produk Pak, tetap ada karena ada manfaat teoritis, ada manfaat praktis. Iya. Kalau menurut saya itu nggak bergeser banyak kok. Terima kasih Pak Arif. Iya. Mungkin ada lagi, mungkin ada sedikit bicara pengalaman saja, sok pengalaman ini. Saya kan salah satu pengelola jurnal di kampus saya itu. Di mana Pak? Di Yayan Salatiga. Iya. Iya, saya mengelola jurnal yang namanya Jurnal At-Tarbiyah. Kayaknya punya Scopus ya Pak? Ada. Yang baru ini ada ya? Punya Pasca. satu. Pasca, iya. Pasca. Iya, punya satu Scopus ya? Iya, Q1 punyanya Pasca Sarjana Izin. Iya. Baru ya, baru masuk November kemarin ya? Nah, kita sudah Scopus sekitar 2 tahun. 2 tahun, tapi di list Excel kemarin baru muncul. Baru muncul. Ya, karena kegigihan teman-teman. Akhirnya ada beberapa ini mulai ini. Cuma kita ada beberapa jurnal yang mau ke WOS juga susah. Mau ke WOS juga susah. Jadi karena kajian Islam sekarang lebih diterima Scopus ya. Ternyata Iya. Tapi begini, Pak Arif, ada beberapa hal yang perlu dicermati. Walaupun saya selaku pengelola jurnal, kemudian ketika saya mengirim tulisan saya, manuskrip saya ke jurnal-jurnal lain, belum tentu juga berhasil. Walaupun kira-kira kan tidak jauh berbeda ya. Iya Pak. Lah wong ngirim di jurnal sendiri aja tetap melalui prosedur loh Pak. Iya betul. Problemnya itu yang pertama adalah masalah skop kajian ya. Skop kajian itu kadang-kadang para penulis itu tidak melihat skop kajian yang di tempat di mana jurnal manuskripnya itu akan dikirim. Pertama itu. Yang kedua adalah ketika menulis manuskrip itu tidak sesuaikan template. Artinya kalau sekedar kirim ya gitu, menjadi problem. Kalau kita misalnya kan pembatasan jumlah karakter misalnya. Iya, 4.000 lebih. Ada yang 4.500 sampai 6.000 itu. Kadang-kadang penulis itu kan menulis lebih dari 6.000. Itu kan butuh energi juga. Jadi akan lebih banyak revisinya. Bahkan saya juga agak kesulitan ya ketika menerima paper-paper yang ditulis oleh mahasiswa S1 yang mau S2 atau banyak kata yang tidak bermakna ya Pak. Tidak bermakna, dan itu saya selalu belajar, tapi tetap nggak mampu untuk kajiannya itu kadang-kadang tumpang tindih. Tapi itu menjadi pembelajaran saya ketika membaca satu-satu jurnal untuk kami terima atau tidak kami terima. Tapi nampaknya mungkin ada gaya tersendiri di UNES Pak. Mungkin walaupun saya juga S2-nya di UNES ya, tapi kan saya produk tahun 2002 gitu di UNES. Jadi mungkin pada saat itu belum ada kewajiban menulis jurnal pada saat saya kuliah di UNES itu. Mungkin ada hal-hal yang bisa Pak Arif sampaikan berkenaan dengan gaya ilmiah yang UNES kembangkan hari ini ketika menulis jurnal atau artikel apapun, baik proceeding atau apapun yang kemudian menjadi tren atau trademarknya UNES itu kira-kira seperti apa Pak? Jadi biar kita itu ketika mungkin ada kemudian kita menulis itu UNES banget gitu, kira-kira bahasanya begitu, itu kira-kira seperti apa Pak Arif? Kalau menulis kan kita orientasinya ke penerbit ya Pak? Iya, oh gitu. Iya, penerbit itu ingin yang seperti apa toh? Betul. Saya nulis dengan pedoman saya, tentunya kemungkinan diterima di UIN Salatiga yang jurnal Scopus itu kecil loh Pak. Saya kan yang harus menyesuaikan Pak. Oh gitu ya. Gaya bahasanya bagaimana? Kan kebanyakan kita itu bertele-tele ya. Bahkan satu paragraf diilangi
itu tidak menghilangkan makna toh. Betul. Iya nggak Pak? Ya saya juga Betul. banyak belajar juga, maksudnya kan ketika kita menulis itu tidak copy paste dari disertasi kemudian copy paste di situ, tapi mungkin dalam satu halaman dijadikan 2 atau 3 kalimat. Bahasanya padat ya, tergantung gitu ya, gimana ya, maksudnya ya kita mengamati sendiri maksud saya. Untuk gaya bahasanya, proofreadernya bagaimana, template-nya bagaimana, tapi sekarang kan jadi industri ya Pak, artinya mereka itu selain publisher, itu juga apa, ada proofreader service, proofreading service, ada juga dia template service kan, banyak kan Pak? Iya, betul. Ya bayarnya cukup mahal juga sih. Kalau kita template sekitar 1 jutaan, kalau kita proofreading mungkin sekitar 4 jutaan, banyak. Sekarang di Shopee juga banyak juga sekarang proofreading. Tapi proofreading itu kan hanya apa ya, pembentukan apa yang kadang kita salah bentuk lamponya, grammar, nanti Bapak Ibu sendirilah ketika membaca jurnal ini ya kita kadang feeling, kadang ini ya agak susah juga ya nulis itu. Memang agak susah. Jadi dilihat dulu peluangnya bagaimana. Kira-kira masa saya ini baru dapat kiriman email setelah saya kirim bulan lalu, dapat kiriman hanya masuk proses review di email itu akan membutuhkan 1 sampai 8 bulan. Sudah diancar-ancari gitu di email itu apakah apa ya akan dilanjutkan atau tidak. Jadi ya justru apa ya, maksud saya ya agak fokus di sini maksud saya. Ya itu setiap orang punya sendiri-sendiri ya Pak, teknik sendiri-sendiri ya maksud saya. Iya. Ya garis besarnya Bapak Ibu baca biasanya ada instruction for author, itu dibaca semuanya. Di dalam instructor for author itu mungkin ada scope, kemudian Bapak Ibu baca arsip. Topik-topik di jurnal itu apa? Kan ada arsip-arsipnya biasanya. Kira-kira topiknya itu di apa? Ya apa ya, maksudnya publikasi ini ya agak fokus lah maksudnya. Atau mungkin bisa titip Pak Guntur yang lain, karena punya Scopus di UIN Salatiga ya. Iya. Tapi kadang-kadang begini Pak Arif, apa namanya? Misalnya kan di tempat saya di Atarbiyah itu kan punya proofread itu kan. Iya. Alumni UK kebetulan. Setiap yang kemudian tidak dipahami oleh para penulis ya, termasuk saya juga kadang-kadang juga tidak mau memahami hal itu. Misalnya kan ketika saya menulis kebetulan artikel terbaru saya kan terbit di UNS, ini sedang proses, ini tinggal menunggu terbit. Itu ketika saya proofreadkan teman saya yang jasa yang ada di Atarbiyah itu, ketika saya merasa sudah saya proofreadkan, ya itu kan miliknya Atarbiyah ya. Kemudian saya kirim ke UNS itu ke salah satu jurnal itu, ya tetap pakai proofread. Akhirnya di sana pakai jasa proofread seperti yang Pak Arif sampaikan. Artinya kan bukan masalah benar dan tidak. Kadang-kadang bukan benar dan tidaknya apa ya, penerjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris lah kira-kira. Iya, tapi itu beruntung Pak. Ya Bapak Ibu nanti sambil itu kan banyak belajar juga. Saya proofreadkan. Pernah ditolak, pernah 4 juta. Kemudian pernah juga di Elsevier itu sebelum direview, assignment for review itu untuk ketahapan itu kan tahapan macam-macam ya. Itu juga bayar juga, jurnal apa saya lupa, tapi publishnya Elsevier sekitar $100. Itu juga ditolak. Modalnya besar ya Pak Arif. Jadi pengalaman ya belum tentu juga maksudnya. Ya itu masih puzzle ya Pak. Ya apa ya nanti akan mengalami sendiri ya, kita berbagi saja, maksud saya menyiapkan agak awal agar bisa sebagai syarat untuk tertutup, maksud saya itu. Ya teknik setiap orang berbeda ya. Ada yang melihat penulisnya siapa aja sih.
Gitu. Dilihat kalau banyak orang Indonesia, berarti peluang kita besar. Ada yang caranya seperti itu. Hati-hati jurnal cloningan ya Bapak Ibu. Coba salah satu mungkin Mbak MC tadi dibuka. Ini ada jurnal cloningan. Bapak Ibu hati-hati. Hati-hati setelah bayar ternyata mungkin nggak bisa dibaca ya. Coba Bu, saya kemarin menemukan Ya Pak. Hunan University Journal, Hunan HUNAN. Hunan Bu. HU. HONAN University. HU Bu. HU. Oh, HU. Universal. Ya. Yunan University. Ini jurnal. Jurnal. Belakangnya ya itu coba. Coba Bapak Ibu ini lihat yang atas Bu. Oke. Alamatnya Nah, itu beda ya? Alamatnya. udah benar Bu. Arsip coba dibuka Bu. Arsip itu ada home, about, source, current, arsip di atas. Coba diklik 2021 volume nomor 1. Nah itu coba diklik sembarangan nanti diklik dicoba. Coba ini dilihat, masa jurnal Q2 isinya orang Indonesia semua. Jadi ada orang yang dia buat cloningan jurnal karena di Skimago sendiri itu masa isinya jurnal Q2 isinya orang Indonesia semua. Itu kan ada nama orang Indonesia semua ya. Back aja Bu, back. Lah ini kan nggak mungkin orang Indonesia semua untuk Q2. Artinya begini Bapak, hati-hati dengan hal yang seperti ini. Kalau menurut saya, ini adalah cloningan. Cloningan itu adalah ketika di Skimago itu tidak dicantumkan homepage-nya. Sehingga ada orang iseng buat fake homepage, buat homepage yang palsu. Nah ini kalau menurut saya ini homepage-nya palsu. Karena nggak mungkin terbitannya satu edisi itu orang Indonesia semua. Ini hati-hati sekarang banyak terjadi cloningan ini. Ya semakin Bapak Ibu banyak menulis nanti tentunya itu akan tahu lah perkembangannya bagaimana. Itu cloningan jurnal. Tolong diperhatikan tiwas bayar nanti difilter oleh pasca. Ya doa kita kan nggak ketahuan. Doanya kan seperti itu toh. Itu Bapak Ibu coba iseng kirim di situ. Pasti 2-3 hari dapat letter of acceptance. Pasti dapat letter of acceptance. Ya doanya diterima pasca bisa ujian tertutup. Nah, tapi kalau delalah pas wetonnya diajukan, katanya weton itu kan apa hari penghapusan, ketahuan kan terus nggak jadi tertutup sudah bayar. Silakan ini ada Bu Jerry ya, silakan raise hand. Ya, terima kasih Pak Arif waktunya. Ya. Begini Pak Arif yang mau saya tanyakan, ini terkait jurnal cloningan tadi ya Pak. Iya. Nah, bagaimana sih tips yang Bapak berikan ke kami supaya kami mengetahui bahwa jurnal ini jurnal yang benar-benar reliable dan juga jurnal yang cloningan itu abal-abal mungkin ya Pak istilahnya ya? Bukan Bu. Bukan ya? Cloningan itu orang cari uang. Oh, orang cari uang. Iya. Nah ini nganu Pak, setelah saya kemarin mengirim jurnal di UNES yang JES itu banyak sekali yang ngirim ke email saya itu terkait ada yang IJRR, ada yang apa-apa, itu banyak sekali jurnal-jurnal yang menghubungi saya. Tapi kata dosen pembimbing saya itu suruh mengabaikan. Nah, saya itu bingung Pak, ini jurnal yang valid atau jurnal yang tidak itu saya tahunya dari mana Pak? Mohon pencerahannya Pak, terima kasih. Kalau di Scopus itu dicek gampang Bu, lewat
scopus.com atau lewat Skimago itu biasanya ada discontinue. Coba Saya Bu, catat dulu Pak. Gimana coba, tadi istilahnya? coba dibuka aja di scopus.com Bu. Scopus. Coba dibuka. Ibu pakai laptop apa HP Bu? Saya pakai laptop Pak. Oh, coba salah satu minta tolong pakai laptop aja. Siapalah silahkan dibuka, terus dibuka scopus.com coba. Scopus.com. Iya. Nggak Coba apa-apa. salah satu siapa, mungkin Bu MC lagi? Atau siapa silahkan. Nah ini, Boleh Pakai saya. laptop Pak. ya ini coba diketik scopus.com Bu. Oke, siap Pak Arif. Enter. Ini bisa terlihat. Jangan nangis. Ah. Terus buka lagi tab yang baru Bu. Tab baru Bu. Oke. Nah, terus diklik Skimago. Pakai C Bu, SCIM Skimago. Nah itu Skimago, oke, diklik sebentar bawah Skimago JR. Nah itu Bu, Ini ya. Oke, diklik Indian Journal, ketika Indian Journal Economics and Business. Business. Nah itu diklik. Pas Indiannya Bu. Pas Indian bawah itu loh Bu. oh ini. Ya diklik. Oke. Terus di copy yang ISSN-nya. Bawah Bu, bawah. Nah itu di copy. Yang atas aja ada nomor tadi loh Bu. Ini. Nah itu di copy. Oke. Terus di paste di tab Scopus itu. Di source Bu, coba. Yang atas Bu. Itu ditutup Ini ya? aja ya. Source yang itu. Terus Cek area. ganti ISSN. ISSN. Enter ini Ya, yang terus sini. di paste. Ya, Oke, fine. coba. Ada. Nah itu di bawah diklik Bu. Pas Indian jurnalnya diklik. Bawah-bawah Bu. Nah itu diklik. Ini. Diklik. Nah itu. Oke. Nah ini muncul discontinue. Berarti sudah tidak terindeks di Scopus. Bisa dicek di situ caranya, bisa lewat nama jurnalnya, bisa lewat ISSN-nya. 2021 sudah discontinue dia. Jadi pastikan ketika diterbitkan itu masih continue. Oke itu ya Bu caranya. Ya ada banyak cara lah. Mungkin semakin banyak membuka link-link jurnal. Kalau ingin homepage resmi itu coba Bu dimunculkan lagi Bu. Itu di Skimago-nya Bu. Yang tab sebelahnya, yang itu ke bawah. Di scroll, nah itu ada terus ke bawah, biasanya ada homepage. Oh ini nggak ada homepage ya. Oke itu back aja Bu. Kita cari yang resmi, biasanya muncul alamat back. Nah itu mungkin cari jurnal ranking. Klik atas. Oke ke bawah Bu. Diklik sembarang, misalnya Nature Reviews. Ya itu oke, nggak apa-apa. Ya. Itu nanti ada jurnal ke bawah, ada homepage resminya. Lah ini ada homepage. Lah itu resmi Bu, berarti di sini. Jadi kalau ngirim lewat inilah Yunan tadi, Yunan tadi itu nggak ada homepage resminya. Sehingga ada orang iseng buat homepage atas nama Hunan, tujuannya untuk mencari uang tadi. Oke Pak, paham.
Ya sekarang banyak jasa itu Bu. Tadi cerita Pak Guntur ya dari UIN tadi kan banyak banyak jasa untuk proofread, translator, atau bahkan template ketika Bapak Ibu malas itu ada yang menyediakan jasa pembuatan template service. Jadi biasanya ada service for author. Ini yang mungkin bisa dimulai sekarang untuk Bapak Ibu ya metani jurnal sehingga ketika akan ujian tertutup itu sudah sudah ada. Ya kita kita pragmatis saja Bapak Ibu. Kita karena itu sebagai syarat administratif ujian tertutup ya kita cari yang gampang aja lah. Yang penting terbit. Kan itu kan. Ya, yang gampang nih contohnya apa, Pak? Ya nggak tahu. Kan enggak karena IJRR setiap Pak, gampang ya, Pak? IJRR. enggak. Karena setiap kajian itu kan jurnalnya kadang berbeda ya, Pak. Ada jurnal tadi Pak Guntur mengatakan. Contohnya ini tadi cancer. Penyakit cancer itu lebih spesifik atau misalnya Ibu nulis di perguruan tinggi ada Journal of Higher Education. Kan beda-beda juga, Bu. Tergantung arsipnya. Arsipnya itu banyak di mana. Kan Ibu bisa tadi loh cara arsip dia itu skopnya di mana. Kan ya mungkin bisa dilihat coba Bu, kembali lagi ke tadi Bu, itu kan ada skopnya ya. Jadi coverage area itu ketika kita lihat di yang muter-muter, nah itu Bu, itu benar, itu lihat atas ke bawah itu ada skopnya. Nah itu contoh. Dalam ilmu kedokteran itu lebih sempit Bu, hematologi sama onkologi itu saya nggak tahu apa itu. Itu kan lebih spesifik lagi. Nah, Ibu menyesuaikan subject area and kategorinya ini. Ya, saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan. Artinya bidangnya Ibu nanti risetnya di mana. Saya juga tidak bisa menjawab ke jurnal mana. Karena kan lebih spesifik ya. Kedokteran pun, medisin pun, tidak semua medisin tidak ke obgyn. Misalnya spesialis obgyn itu apa? Kandungan misalnya. Mau nanya Pak Arif? Ya, silahkan. Saya seperti yang disampaikan Pak Guru tadi, saya termasuk yang tidak linear. Artinya saya S1 psikologi, S2 juga psikologi. Linear itu kan sekarang dikti pendidikan terakhir sama tridharmanya toh Pak. Oke. Iya, kalau di dikti itu linear kan pendidikan terakhir, terus risetnya sama pengabdiannya, segitiga itu toh, kalau nggak salah. Kemarin sempat diskusi dengan Prof. Tri. Prof. Tri menyampaikan linearitas itu dilihat dari pendidikan terakhir dan riset-riset sesudahnya sama pengabdian masyarakat. Oke. Yang mau saya tanyakan itu karena ini betul-betul baru saya itu riset yang masuk kategori dalam penelitian manajemen kependidikan itu kita tahunya bagaimana ibaratnya misalnya untuk menemukan variabel-variabel yang tepat bahwa ini variabel ini masih relevan dengan studi kita di manajemen kependidikan. Karena mungkin saja, karena kemarin sempat disampaikan Prof. Tri, kalau kita juga boleh ngambil co-promotor dari luar UNES, bahkan dari jurusan manapun katanya boleh gitu. Nah itu istilahnya untuk menemukan variabel penelitian dan tema-tema yang relevan dengan manajemen pendidikan itu seperti apa cara menemukannya? Oke. Kalau kita bicara manajemen, itu sebetulnya irisan dengan psikologis itu ada, Pak. Nanti tinggal di-apply-nya di education. Jadi contohnya begini, ada teori Maslow, ada Maxwellian ya, Pak. Need for achievement. Kan banyak juga kan, apa sih motivasi orang bekerja?
apa sih motivasi anggota organisasi itu bekerja, kan kajian psikologisnya banyak. Bahkan kalau kita lihat dari teori-teori manajemen itu banyak juga ya, apa ya, beberapa itu berasal dari psikologi kan. Human relation, apakah benar orang dikasih gaji terus motivasinya naik, itu sebetulnya irisannya juga ada kan di situ. Kemudian untuk menemukan topik yang menarik itu Bapak Ibu nanti bisa download software Host Viewer atau Publish or Perish. Bapak Ibu bisa data mining, kemudian nanti akan dipetakan seperti ini. Oh, topiknya tentang ini, misalnya performance. Oh, performance larinya ke sini. Ke attitude, ke market structure, ada accountable organization. Oh, ternyata ke situ. Berarti performance, kinerja yang bagus dalam organisasi itu dipengaruhi oleh accountable, pertanggungjawaban. Semakin organisasi itu pertanggungjawabannya semakin bagus, maka performance-nya juga meningkat. Karena terkait dengan teori stakeholders misalnya. Ada kalau ini mungkin bisa dilihat di Force Viewer atau Publish or Perish. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba. Monggo suatu saat kita diskusi, nggak apa-apa. Ada, kalau Bapak Ibu membutuhkan alat itu bisa download gratis. Jadi memetakan topik research. Misalnya saya masuk ke cost, ini ada intervention. Oh, intervention larinya ke sini. Cuman data mining itu nambang datanya. Ini kan saya nambang data ya, baratnya ya. Data itu saya tambang sesuai topik yang akan saya kaji. Setelah data itu saya tambang, maka akan dimunculkan view yang lebih bagus oleh VOS. VOS. Nah, tampilannya seperti ini. Tidak harus topiknya, autornya bisa, country-nya bisa. Tergantung yang kita inginkan. Bapak Ibu mungkin nanti bisa mencoba download VOS Viewer ini untuk memetakan topik yang masih menarik. Cuman data mining-nya itu agak lama. Data mining-nya agak lama. Ya, kita tergantung dari koneksi internet ya. Atau Bapak Ibu bisa pakai Publish or Perish. Publish or Perish tapi terbatas untuk artikelnya. Ini contohnya, hanya 1000 artikel. Saya download mulai tahun 2000 sampai 2010. Ini bisa download mulai tahun 76. Tahun 70-an bisa. Ini contoh. Itu yang tadi saya sampaikan adalah agency teori. Ini contoh artikel-artikelnya. Sehingga nanti Bapak Ibu punya pemetaan sendiri. Saya senangnya yang gratis, tapi kalau Bapak Ibu pengennya yang beli ya nanti bisa cari yang software beli untuk memetakan. VOS Viewer kan gratis, Publish or Perish gratis, bisa di-download. Mining datanya juga cari yang gratis. Bapak Ibu bisa download database dari Scopus, tapi harus pakai akses kampus ya sepertinya ya. Kalau di rumah mungkin apa ya? Jadi kalau di rumah mungkin pakai database yang lain, Dimension atau yang lain. Karena database kalau kita lihat itu ada banyak. Kalau yang dari rumah ya maksud saya. Ini ada, saya ingin membuka, ini contohnya. Bisa terlihat ya Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba. Nah ini contoh. Kita ingin membuat bibliografik itu berarti penulisnya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat ini. Ada database berasal dari WOS, tadi yang disampaikan Pak Guntur, Web of Science, bisa Scopus, bisa Dimension, bisa PubMed.
Artinya kita bisa mining data di sini. Atau bisa juga pakai yang reference manager, RIS, EndNote, RefLog itu dari Google Scholar. Setelah data itu ditambang, yang lama itu nambangnya. Data miningnya lama. Ini bisa misalnya pakai Google, Semantic, dan sebagainya, Wikidata. Datanya nambang agak lama Bapak Ibu, karena apalagi kalau kita nambang data mulai tahun 70-an. Saya pernah nambang data mulai tahun 80-an saja, itu setengah hari belum selesai. Kalau pakai FastViewer itu tidak ada batasan. Jadi mungkin di awal kuliah ini sudah mulai nambang, topik apa sih yang menarik. Mungkin di psikologi yang menarik tadi contohnya, apakah manusia itu sebagai economic human atau social human di dalam organisasi? Apakah dalam melakukan tindakan mereka berpikir untung rugi? Jadi seorang misalnya di institusi pendidikan, seorang guru itu apakah dia bertindak untuk kepentingan dirinya atau kepentingan sekolah, kepentingan tim misalnya. Nah itu mungkin bisa dilihat motivated-nya di browse. Lebih spesifik dalam data mining itu lebih bagus. Artinya kata kuncinya, keywordnya lebih spesifik. Keywordnya lebih spesifik, hasilnya lebih bagus. Ini saya pakai tambangan saya yang lama, soalnya tambangnya agak lama. Saya pakai data saya yang sudah beberapa waktu lalu. Mungkin dengan tambangan sekarang itu hasilnya berbeda. Sehingga ada istilah data mining. Data mining itu nanti bentuknya Excel, kemudian bisa dikeluarkan dulu sehingga muncul pemetaan seperti ini. Ini kalau kita lihat yang cerah, warna cerah itu sudah banyak dilakukan. Lingkarannya lebih besar daripada yang warna hijau. Berarti topik di sini sudah banyak. Artinya sudah banyak itu justru memberikan peluang kita kalau menurut saya. Kan pasti ada kelemahan dari yang lalu kan. Ini contohnya. Bisa juga Bapak Ibu itu melakukan misalnya ini saya dari title-nya atau dari abstraknya nanti Bapak Ibu coba dibaca sendiri untuk ini. Bisa nanti autornya free kok ini softwarenya. Autornya siapa saja bisa dilihat di sini. Ya alat bantu kita lah maksudnya ini. Karena saya ini downloadnya beberapa waktu lalu di rumah, maka saya mining datanya dari Dimension atau PubMed. Nanti bisa dibaca, ada petunjuknya di situ. Jadi ketika kita bicara organisasi, di dalam organisasi itu adalah manusia, pasti di situ pasti ada dorongan kan, psikologis kan. Dorongan dalam melakukan tindakan. Apakah orang bekerja itu karena uang atau karena tantangan? Ya kan Pak, di psikologi kan ada kan need for achievement ya, Mike Swilan ya, Pak Faris. Tadi yang menanyakan dari psikologi itu kan ada Mike Swilan atau teori psikologi yang lain. Halo itu Bapak Ibu. Halo, bisa didengar ya? Bisa. Bisa ya. Bisa, Pak. Oke, ya mulai metani aja. Daripada nanti mepet-mepet. Tapi sekali lagi, disertasi yang bagus itu disertasi yang selesai. Bukan yang topiknya harus ini, metodologinya harus ini, bukan. Disertasi yang bagus itu yang selesai. Oke, gitu ya. Deh, Pak. Kalau idealis nggak selesai-selesai. Ya ada idealis, ada standar minimal idealisnya lah maksudnya. Pak Arif tanya, Pak Arif. Ya silahkan.
Saya Denny, Pak, Denny Rahmati. Iya. Untuk mempercepat pembuatan tersebut itu nanti temanya bebas ya Pak ya, topiknya ini. Mempercepat apa, Pak? Pembuatan apa tadi? Publikasi itu loh, Pak. Ya harus diambilkan dari riset Bapak, Pak. Itu kan dalam rangka diseminasi ya, Pak? Ya, Pak. Diseminasi itu memaparkan apa yang kita teliti, apa yang kita klaim. Jangan-jangan apa yang kita teliti itu kutipan dari orang lain. Ya. Ya, Pak, terima kasih. Ya, boleh potongan, boleh sebagian atau keseluruhan dari disertasi. Biasanya disertasi itu dipotong, bisa jadi lebih dari satu artikel. Terus kalau ya, monggo. Ini kan Pak Arief tadi ada artikel yang sempat ditolak itu Pak Arief. Iya. Mungkin banyak sekali pengalaman yang sudah dilakukan Pak Arief dalam penulisan. Ini untuk poin yang saya tanyakan ini, the theme is not new, there are many work on the subject. Itu berarti mungkin ya Pak ya, kalau saya mendeskripsikan dari weakness-nya ini, apakah karena tidak baru menurut mereka atau bagaimana Pak Arief? Boleh di-sharingkan Pak Arief? Mungkin bisa skopnya di luar itu, karena seringkali alasan terbesar mereka menolak itu out of scope, di luar bidang coverage untuk areanya. Biasanya alasan besar penolakannya di situ. Tapi ada juga beberapa yang lain. Bahkan ketika saya pakai proofreader itu juga English need to be improvement. Ya ada banyak yang tadi weakness. Jadi scope-nya itu mungkin karena jurnal itu misalnya dia lebih banyak bicara pada pembelajaran yang ada di kelas. Ketika kita mengirim topik tentang organisasi pendidikan, maka itu kemungkinan juga ditolak. Oke, baik. Jadi berarti harus sesuai skop yang apa ya, itu sudah bersyukur Bu. Ya, sudah bersyukur itu direview Bu. Sudah direview itu kalau saya bersyukur artinya sudah memasuki tahap review itu bersyukur artinya nggak ditolak di awal. Kalau ditolak di awal itu ya kalau menurut saya lebih menyakitkan mana ya? Lebih baik ditolak di awal atau ditolak setelah mengalami review. Kalau setelah PHP ya Prof, Pak. Iya. Lebih menyakitkan yang mana? Kadang kita nunggu loh itu. Ya. Bapak izin bertanya. Monggo. Ya, saya Yuli Bapak. Itu kalau misalnya artikel yang ditolak tadi Pak, kan misalnya nggak ditolak dari awal, tapi kemudian direview, kemudian ditolak itu, apakah kemudian misalnya diperbaiki, bisa inikan lagi ya Pak ya, diajukan lagi atau bagaimana? Sudah ditolak Bu? Oh sudah ditolak. Iya. Berarti harus benar-benar ganti ya? Iya. Lah kalau dimasukkan di situ lagi ya ditolak lagi loh Bu. Lebih baik kalau ganti ada perbaikan dari yang reviewnya itu juga enggak bisa ya? Nah, kalau kecuali tulisannya itu diminta revisi, itu beda Bu. Oh. Kalau diminta ada revisi, kategori ditolak, ada iya, kategori direvisi ya? Iya, ada decline, ditolak, reject, ada kategori major revision, ada kategori minor revision. Kalau jurnal yang bagus itu apa ya, pasti ada proses reviewnya. Karena ada mahasiswa yang beranggapan punya saya kirim, kok langsung diterima berarti tulisan saya bagus. Itu berarti malah jadi pertanyaan, jurnalnya benar atau enggak, kan seperti itu kan. Tapi ya kita pragmatis saja lah, yang penting diterima, syarat untuk itu selesai, ya kan? Oh, iya. Yang penting pragmatis itulah. Iya.
J. Atau Ini loh Bu, Bapak. saya cerita ya. Ini yang ada sekarang ada yang meminta similarity-nya kurang dari 15%. Artinya Bapak Ibu harus Turnitin dulu. Turnitin itu ngecek similarity, bukti itu nanti dikirimkan. Nah, ini saya aja masih menunggu proses review. Ini saya disemayani ya istilahnya. First review dalam 1 to 8 months, 1 sampai 8 bulan ini. Ini belum review, artinya masih best ya. Ya makanya Bapak Ibu, ya kita pragmatis untuk tujuan syarat administratif aja. Berarti nanti cari yang mungkin kalau menurut saya ya Bapak Ibu, itu yang banyak orang Indonesia yang peluangnya lebih besar. Dan terbitannya setahun beberapa kali, dan setiap terbitan itu banyak artikel. Itu mungkin peluangnya lebih besar. Ya kalau cerita jurnal itu ya banyak cerita lah kok, banyak yang menyakitkannya timbang menyenangkannya. Betul banget. Iya, banyak menyakitkannya lah. Saya pernah nulis di jurnal ini. Sebentar. Ini itu setahun hanya sekali terbitan. Sebentar. Ya ini cerita pengalaman ngalor itu lah. S3 masa di Sinau ini kualat saya. Ini contoh kita lihat. Ini nggak ada orang Indonesia. Kita lihat aja ini Bapak Ibu terbitannya. Bentar, internet saya tidak stabil. Ini kita lihat Bapak Ibu. Ini setahun hanya sekali. Ini setahun sekali. Jadi setahun hanya 1 kali terbitan. Kemudian, ini bisa terlihat Bapak Ibu, setelah setahun itu hanya 1 terbitan, dia juga dilihat di sini, internet saya mungkin koneksinya tidak stabil. Ini jarang orang Indonesianya. Kalau dilihat, coba Bapak Ibu nanti buka Foundation of Management. Saya kemarin publikasi sama teman itu, ini. Terlihat Bapak Ibu. Ini jurnal, ini adalah setahunnya sekali dan tidak ada orang Indonesianya. Saya kemarin berhasil masuk di sini, walaupun ini Q3 atau Q4 ya. Saya dan teman-teman. Jadi kalau di jurnal itu pasti ada contribution author ya. Bentar, tadi mana? Nah ini. Jadi nggak mungkin nulis, biasanya jurnal itu nggak mungkin nulis 1 orang. Karena setiap penulis itu apa ya, punya kontribusi, misalnya di literatur review atau di research method, sehingga nanti di bawah itu biasanya ditulis itu kontribusi per penulis. Ini saya juga prosesnya lama di sini, karena setahun hanya sekali. Ini mungkin saya setahun lebih kalau di sini. Ini dari Foundation of Management Jerman. Ini di sini orang Indonesianya dalam 1 terbitan
hanya saya, terbitan yang lain, saya dan teman-teman maksud saya, yang lain itu adalah tidak ada nama orang Indonesianya. Nah ini tolong dicermati karena kita bicara peluang ya, probabilitas, maka cari yang terbitan per tahun itu lebih dari 1 kali, dan sekali terbitan itu banyak. Ini nggak ada orang Indonesianya. Let's, Halkin, Misael, Meteo, Erik, dan seterusnya. Ini Pakistan, United States of America. Ya, saya kemarin penasaran aja, ini ada South Africa, terus ternyata ini masuk. Nggak ada orang Indonesianya. Nanti Bapak Ibu bisa cek yang di Foundation of Management, De Gruyter. Jadi nanti Bapak Ibu bisa browsing De Gruyter Jerman Foundation of Management, bisa dilihat. Ya kita bicara kalau saya loh, kalau hanya kepentingan apa ya, kepentingan syarat ujian tertutup. Jadi poin 2 tadi sudah kita bicarakan ya, sudah kita diskusikan. Yang pertama terkait dengan apa? Terkait dengan 2 highlight kita. Yang pertama adalah terkait publikasi, yang kedua adalah terkait kebaruan. 2 poin ini sesuai dengan aturan dari Dikti KKNI level 9. Saya hanya membahas dua highlight saja. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang didiskusikan. Nanti mungkin kita lebih banyak diskusi di desain penelitian ya. Saya kebetulan kemarin ditugasi Prof. Tri ngajar desain penelitian dan analisis data. Mata kuliah semester 1, saya mungkin banyak ke kuantitatifnya. Tim dengan Prof. Haryono. Prof. Haryono mungkin banyak ke kualitatif. Ya mohon bisa dibuat grup mata kuliah ya. Nanti nomornya Prof. Haryono saya tambahkan ketika sudah ada grup. Oke, ada yang didiskusikan. Ya nanti bukan sambil jalan ya, nanti kesandung. Sambil mengerjakan yang lain. Kesandung nanti Pak Arif. Kesandung Pak Budi ini. Ya sambil metani jurnal mana yang mudah untuk awal inilah. Nyolong start, ibaratnya kita start lebih awal dulu. Oke, siap. Oke. Ada yang didiskusikan Bapak Ibu? Pak Budi kemarin sempat diskusi juga untuk topik-topik mungkin bisa ditindaklanjuti Pak Budi. Oke, Mas. Lagi masih bingung. Iya. Menentukan 3 pilihan. Sholat apa itu? Istikharah. Istikharah. Oke. Nanti kami kita diskusi lagi. Iya. Monggo Bapak Ibu, asal jangan kayak di bukunya MH itu ya. Mau nyambel pedes atau tidak saja perlu sholat istikharah atau tidak. Di bukunya itu loh, Selilit Sang Kiai MH itu kan yang bisa dipikir oleh manusia nyambel pedes atau tidak kan nggak perlu sholat istikharah. Mungkin Pak Guntur yang lebih tahu dari UIN. Saya hanya baca buku MH itu. Lilit Sang Kiai. Iya. Silakan Bapak Ibu, ada yang didiskusikan? Saya kira tidak ya. Silent is gold ya. Diam itu emas. Sehingga tidak ada yang ditanyakan. Ya. Atau bingung ya Pak ya? Oh gitu. Nyun sewu Pak. Nyun sewu Prof. Iya. Sebenarnya itu bingung.
bingung juga maksudnya yang akan didiskusikan itu yang mana karena baru hari ini baru start gitu loh. Oh iya. Sepertinya seperti itu ngatan. Nggih, mungkin setelah ini bisa diskusi mungkin. Namanya matrikulasi. Iya, pengenalan awal. Ya dicoba aja download pertama Fast Viewer atau Publish or Perish. Dimasukkan topik yang Bapak Ibu inginkan apa. Setelah itu tunggu dia proses data mining, nambang data. Biarkan setelah selesai baru kita proses dengan post atau publish. Sehingga tahu perkembangannya mulai tahun 80 misalnya sampai sekarang itu topik di bidang itu apa sih. Setelah itu buka jurnal. Oh, topiknya benar ini. Kan bisa di apa ya? Bisa dipetakan. Itu saja sementara, nggak usah bingung. Ditolak itu wajar. Justru kalau tidak ditolak, itu jadi pertanyaan. Kenapa kita nulis sekali, kok langsung diterima? Nah, itu malah jadi pertanyaan. Tapi untuk S3 kan nggak masalah. Artinya ketika syarat itu terpenuhi, ya sudahlah. Kalau saya hanya masalah kajian itu yang agak harus pelan-pelan, Pak Arief. Kajian yang harus kita diskusikan temanya itu loh. Untuk berbicara manajemen kan kita. Kalau tema mungkin dengan supervisor ya Pak, ya. Dengan apa? Pembimbing. Artinya arah di manajemen pendidikan itu seperti apa? Itu kan kita masih meraba-raba ya, karena memang sepaham kami kan hanya masalah pendik kayak gitu-gitu saja. Jadi tenaga pendidik, pendidikan. Ya nanti dengan supervisor ya Pak, mungkin dengan pembimbing setelah ada banyak teori, ya. Setelah itu baru ke diskusi dengan supervisor atau pembimbing. Ya Pak Budi. Mas Pak Arief, mohon izin. Saya mau ngasih unek-unek kepada Pak Fanani, Mas Fanani. Gimana Pak? Terkait dengan psikologi. Gimana? Mau masuk Apol, dilatih psikologinya. Terus kemudian bisa masuk. Tapi kan kondisi psikologi itu kan anu toh Pak Fanani. Berubah-ubah. Pripun nggih? Setelah masuk terus kembali kondisi psikologi. Psikologinya mereka itu. Nah, ini mungkin menurut pandangan dari sisi psikologi mungkin perlu dikaji deh Pak. Mohon izin Pak Arief, Mas Fanani. Nah itu ada kajian menarik Pak. Pak Budi menyediakan lokus penelitian. Artinya kan seperti itu. Berarti Apol bersedia untuk diteliti. Nanti kami bantu Pak. Nah itu malah ada lokus ini. Sudah dibantu tempat penelitian. Saya dan Mas Budi itu teman beberapa kali kan kita tim penelitian di Apol itu bareng Mas Budi juga. Kemana aja Pak Arief? Kemana-mana. Jadi kemana-mana. Kemarin itu Undip, UNES sama Apol itu kan riset bareng. Nah kebetulan Pak Budi ini salah satu tim yang apa ya, yang mengecek, memonitor ini, komandan ini. Ngapu sih. Jadi niku komandan Pak Arief. Gitu. Harusnya kita kemarin tim bareng-bareng ke Makassar tahun 2021, tapi kebetulan saya pas nggak mau pergi-pergi, Pak Budi nggak jadi satu tim dengan saya. Ini cerita guyon aja Pak. Itu Pak Fanani ada peluang di Apol. Ya, dan Pak Budi. Gitu Bapak Ibu ya. Mungkin setelah ini bisa browse tadi publish, Veris atau yang lain. Oke, saya kira itu ya Bapak Ibu. Kita mungkin ketemu nanti. Tolong dibuat grup aja. Ada berapa kelas ya? Yang reguler angkatan 1 dan reguler 2 Pak Arief. reguler 1, reguler 2 ada semua di sini enggak?
Ada semua. Ada ya. Jadi satu. Saya kemarin tanya Prof. Sekarang masih daring. Saya minta tolong aja dibuat grup, berarti grup reguler 1, reguler 2 untuk mata kuliah desain penelitian dan analisis data ya. Sehingga mungkin nanti saya kirim buku-buku via WhatsApp grup. Oh ya, siapa? Mungkin S3 nanti banyak studi independen ya. Kan pendalaman sendiri. Iya. Mungkin lebih mengerucut nanti ketika riset. Saya kuantitatif ya, Bapak Ibu. Mungkin nanti lebih banyak nanti ke kuantitatif, Bapak Ibu mendalami kira-kira apa yang nanti akan dipakai. Ya, saya kira itu Bapak Ibu untuk diskusi kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup untuk diskusi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arif. Mohon izin live. Monggo Pak Arif. Terima kasih Ibu Hos. Ya nanti ini mohon untuk izin. Rekamannya nanti saya bagikan setelah ini kuliah dulu kita jam 10 deh. Bu Hos, mohon izin. Oh, maaf. Itu tadi kan disampaikan ada kelompok reguler 1 dan reguler 2. Itu tahunya di mana ya? Teng KRS Bu. Di KRS itu ada tulisan reguler 1 underscore bla 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 gitu. Di situ ada. Begitu ya. Ibu masuk di Sikadu saja. Nanti ada rek 1, rek 2-nya. Mungkin nanti teman-teman yang sudah itu sudah ketahuan reguler berapa, karena saya belum tahu, nanti bisa dibuatkan grup. Oh iya, terima kasih. Mari kita minum dulu Bapak Ibu sebelum mulai lagi jam 10. Ini break aja ya. Break Ya. aja nanti masuk lagi. Live dulu beda room ya. Beda room. Beda room ya. Sampai jumpa Bapak Ibu di room selanjutnya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bapak Ibu. Mbak Yunina. Bu, sami-sami.